Firman Tuhan Efesus pasal 4 ayat 17 hingga 24 yang demikian bunyinya. Di bawah perikop manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Salam Tuhan, ada sukacita toh? Amin. Amin. Pemerintah juga bersukacita karena hari ini kembali melihat perkara Tuhan dalam pemberkatan nikah 2 pasang anak-anak kita yang datang untuk mengikat janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Aku lara era mahudi madara adanya. Masalah. Kenapa? Karena dari kemarin pengembalaan itu pendeta tekankan bahwa hidup keluarga Kristen, hidup orang Kristen harus dimulai dari perkataan yang benar dipertanggungjawabkan. Begitu Bapak. Tadi di belakang 10 kali Bapak pendeta tanya, Pak Mama, Pak Saksi, jemaat supenuh kok tobo hari Bapak pendeta. Tinggal kursi di depan untuk majelis. Begitu pendeta dan mimbar, lihat kursi di belakang masih full yang kosong. Mungkin ini menjadi sesuatu yang sering kali terjadi. Tapi mari kita belajar, Bapak. Hidup untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita katakan, bukan hanya untuk menyenangkan manusia, tetapi untuk menyenangkan Tuhan. Amin kok. Amin. Amin kok Bapak. Amin. Karena memang Bapak Pendeta rasa agak sedikit ditipu dalam tanda kutip. Begitu supaya itu sukacita lengkap, Bapak Pendeta minta mempelai dua pasang dari. Bapak Pendeta persilakan balik lihat jemaat. Bapak Pendeta lanjut foto mempelai balik lihat jemaat. Kakak Mose, Kakak Domi, Kakak Tiga, Kakak Marta. Lihatlah muka-muka yang ada di hadapan kalian, karena mereka adalah bagian dari keluarga yang tulus mendoakan pernikahan kalian. Ingat baik-baik wajah-wajah ini, karena mereka yang datang mengantar kalian untuk diberkati di hadapan Tuhan. Silakan mari kembali mempelai. Silakan. Nanti sebentar di resepsi atau besok di syukur, lihat kembali muka-muka yang datang di acara syukur mempelai. Supaya bandingkan lebih banyak yang datang untuk berdoa atau yang dekat kalengan. Kalau bahasanya sakit pulang berdoa. Amin ya Bapak. Amin. Sekali lagi acara di dalam gereja, sesuatu yang kita mau di hadapan Tuhan, harusnya mendapat perhatian yang paling utama dibanding kesenangan yang hanya dinikmati oleh manusia. Pernikahan tidak akan ulang 2 kali atau 2 orang berencana ulang. Dong, ada rencana ulang sebenarnya. Tidak, masih. Artinya bahwa keluarga yang tidak hadir saat ini di sini tidak akan punya kesempatan untuk mendoakan mereka, mengantar mereka masuk di dalam pernikahan yang lurus.
Maka bersukacitalah jemaat yang hadir saat ini, keluarga, pulang ketemu di tempat urus daging, bilang ada salam dari pendeta. Bilang kalau pendeta yang masih salah, usaha untuk datang. Jangan tunggu Tuhan yang salah. Karena kalau Tuhan yang salah, ketemu langsung nanti. Nah, pendeta sudah sibuk. Siapa yang suruh syukuran di hari pemberkatan? Kalau berani buat syukuran di hari pemberkatan, artinya menjamin bahwa semua acara itu sama penting, terutama di hadapan Tuhan. Pendeta biasanya belum lengkap jumlah orang yang diminta, pendeta sudah akan masuk pimpin. Ini hari kenapa pendeta keluar ke pimpin? Kita sudah buat janji, Bapak, janji di dalam gereja. Bahwa kalau tidak sampai undangan yang dibicarakan, pendeta tidak akan hadir di syukuran. Itu janji yang dibuat dalam gereja. Jadi Pak Pendeta juga timbang-timbang, kalau tipu terus Tuhan itu soleh banget, Bapak. Jadi kalau Pendeta memberkati, itu bagian dari mengasihi keluarga. Domi bukan berubah. Karena sebentar yang syukuran dari keluarga Domi dan Marta. Doa tulus dari saudara, kakak yang adalah pendeta, mengiringi langkah rumah tangga kalian. Amin ya Bapak? Amin. Ini ada apa pendeta tiap kali berkat nikah main marah. Dan sampai kalau pendeta belum nikah, dia marah-marah terus. Pasti ada yang bikin begitu aja. Kalau bisa jadi maka menawari khotbah ini, saya ingin bertanya kepada Bapak Mama, mempelai dan saksi. Kapan nikah? Kapan saksi sunikah? Saksi Lambert, kapan sunikah? 2 tahun lalu. Itu pemberkatan nikah. Yang Bapak Pendeta tanya nikahnya kapan? Satu Oktober itu tanggal pemberkatan nikah. Soalnya nikah lagi. Bapak majelis debat tanya dalam hati, kapan nikah? Soalnya nikah lagi. Dari rekan majelis mewakili ada kakak Cafi, kakak Dom, bagian dari keluarga. Kapan nikah mau? Kakak Dom. Tidak tutup ada. Tapi seringkali karena kita lupa arti dan makna dari pernikahan, dari nikah itu. Maka ketika ada dalam pernikahan, semua berjalan apa adanya. Kalau kita ada sekarang di sini, sebentar akan diberkati, itu pemberkatan nikah, bukan nikah. Kalau urus PS itu pencatatan pernikahan, bukan nikah. Kalau adat itu pernikahan adat, yang orang Raijua bilang adat ya, bukan nikah. Terus nikah itu apa, Bapak? Hari ini Bapak Pendeta kasih tahu dan jangan lupa. Yang sudah lama untuk ingat kembali. Nikah itu dari bahasa Arab, Bapak. Yang artinya adalah bersatu. Yang artinya menjadi satu. Pertanyaan masing-masing jawab dalam hati, Bapak saksi, orang tua, mempelai, Bapak mama jemaat yang sudah menikah. Tanya dalam hati kita sekarang, apakah benar saya sudah menikah? Karena kalau orang yang sudah menikah, maka tidak lagi lulu beta-beta. Tidak ada lagi saling menyakiti. Tidak ada lagi kata saling melupakan. Karena nikah itu bersatu. Jadi orang yang diberkati nikah belum tentu dia sudah pemberkatan nikah, belum tentu dia menikah. Maka orang Kristen harus sampai pada titik itu. Bahwa ketika berani melangkah untuk ada dalam pemberkatan nikah, karena siap untuk hidup di dalam pernikahan. Amin Bapak. Amin. Amin Bapak. Amin. Kalau dia bagian yang satu, yang kita ambil sebagai istri, yang kita ambil sebagai suami adalah bagian yang satu, maka tidak mungkin kita akan menyakitinya. Tapi dalam pendeta juga lihat-lihat agak bingung Bapak Mama. Bila nikah karena cinta, karena sayang. Anehnya sayang ini bisa buat orang sampai lupa diri dan kadang dianggap cinta itu buta.
Kenapa? Karena cinta, karena sayang, karena sudah menikah. Suami pun tangan naik di pipi, itu sudah apa? Cinta apa? Bahkan saking cintanya yang biasa dapat hadiah dari suami atau istri yang kasih hadiah suami. Karena saking cintanya. Ada hari di mana itu tidak terjadi, dia bilang apa? Oh, ini hari belum. Apa yang belum? Melihat bahwa segala sesuatu itu cinta. Ingatlah bahwa cinta itu tidak buta, Bapak. Cinta itu anugerah dari Tuhan. Maka pembacaan firman hari ini tentang manusia baru, ada beberapa hal yang harus dilihat. Dalam ayatnya yang ke-17, 18, dan ayatnya yang ke-19. Itu menunjukkan bagaimana hidup orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup yang masih terikat dalam identitas manusia lama. Dia tidak mengenal Allah. Dia menjauhi Allah karena kebodohannya dan perasaannya tumpul. Itu ciri hidup orang yang masih jauh daripada Tuhan. Kalau dia jauh dari Allah, dia tidak mengenal Allah, maka menunjukkan bahwa ia bodoh. Herani mah, tadama, tapulara, wahai dong. Apakah Bapak Mama dan saya ada dalam posisi itu? Kita masing-masing yang tahu. Ketika kita belum mengenal Allah, itu didasarkan dan diawali dari perasaan yang tumpul. Ayat yang ke-19 bilang. Orang kalau perasaan itu tumpul, itu biar salah, dia tahu sesuatu salah. Biar sudah baik juga dia anggap itu baik-baik saja. Karena perasaan kan itu tumpul. Tapi kalau dia ada perasaan, dia tahu membedakan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang Tuhan tidak kehendaki. Amin toh? Amin. Amin toh Bapak? Amin. Cukup atau lagi? Cukup lah. Jadi Domi dengan Mose perasaan tumpul kok tajam. Tajam Mose langsung tegas tajam Bapak. Domi tajam kok tumpul. Tajam. Mudah-mudahan dia terus diasah untuk tajam sepanjang usia kalian. Jangan sampai nikah habis jadi pun ketajaman perasaan itu mulai tumpul pelan-pelan, mulai mati rasa. Kalau dulu belum tanggal ulang tahun hadiah sudah beli dari 3-4 bulan sebelum itu ulang tahun. Begitu nikah lewat 1 minggu baru luangnya ulang tahun jangan. Perasaan itu bukan berubah, tetapi perasaan itu seringkali diubah. Karena berpikir bahwa dia sudah kita punya, mau ingat, kau sudah ingat, kau mau gimana? Kalau belum jadi, maka perlu dulu dimanja. Jika itu menjadi hidup setiap pernikahan Kristen, maka percayalah pernikahan menjadi hal yang tidak punya. Apabila cuma dilakukan oleh Tuhan, hidup manusia baru yang mengenal Kristus, menerima pengajaran, meninggalkan manusia lama, diperbaharui di dalam roh dan mengenakan manusia baru. Itu orang yang hidup di dalam Tuhan. Maka untuk tes dia kira-kira manusia baru atau sondok, dia mau tanya dulu. Menikah karena apa? Domi dengan Mose kemarin sudah jawab. Saya ingin dengar dari Bapak Saksi. Bapak Saksi yang senior, pendeta pembawa. Kira-kira dulu menikah dengan Mama Tani karena apa? Oh, Mama langsung sampai, Mama. Bukan saksi yang jawab, tapi istri yang langsung sampai. Cinta apa? Betul omongan. Bapak Saksi lagi. Pilihan hidup. Amin ya Bapak? Amin. Tapi memang ini jawaban karena pendeta tanya di atas mimbar. Kebanyakan kita dalam menjalani hidup ketika tanya, kenapa menikah? Mau ada anak Pak Pendeta. Pak Pendeta belum nikah, Pak Pendeta belum menggenapi firman Tuhan. Beranak cucu dan penuh lagu ini, Pak Pendeta belum buat itu. Sekarang mari kita renungkan, memangnya orang yang menikah saja yang bisa ada anak. Yang menikah itu anak satu di sini, di sana, di atas sana, di bawah sana. Sampai nikah ada anak Pak. Artinya bahwa pernikahan bukan tujuannya adalah anak. Menikah supaya ada yang urus. Pak Pendeta tolong nikah, Bapak Oleh dan Mama Oleh urus tiap hari.
pendeta ada yang Bapak bisa omong menikah itu untuk apa. Tapi yang Bapak bisa omong dalam hati itu, dengan uang bisa dibeli. Hal yang bilang menjadi urusan suami istri saja tidak perlu menikah. Bahwa dua cari bisa dapat. Kalau hanya sebatas untuk memuaskan hawa nafsu, maka menikah untuk apa? Menikah haruslah untuk mempermuliakan Allah. Menjadikan pernikahan kita sebagai cara untuk orang lihat bahwa benar Allah hidup di dalam pernikahan kita. Amin. Kau mama? Amin. Kau mempelai? Amin. Yang sudah menikah lama dan timbang-timbang ulang. Beta nikah untuk apa? Betulkah pernikahan untuk mempermuliakan Allah? Karena apa, mama? Menikah dengan orang yang dicintai itu biasa-biasa saja sebenarnya. Menikah dengan orang yang kita cintai itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa, mama. Tapi mencintai orang yang dinikahi itu yang luar biasa. Sekali lagi, menikahi orang yang dicintai itu biasa saja. Tapi mencintai yang dinikahi itu luar biasa. Menikah dengan orang yang dicintai itu ya di mana-mana karena cinta nikah. Tapi ketika diberkati dalam pernikahan, apakah masih tetap mencintai dia? Itu jadi soal. Sama dengan pesan barang online. Di sini ada yang biasa pesan online kok, atau yang berjual online, ada kok. Pernikahan itu begitu, Bapak. Kau bisa bicara lain di luar. Menikah itu sama dengan pesan barang online. Lihat di gambar gagah, lihat di gambar bagus sekali. Tapi begitu barang datang belum tentu sesuai. Lebih banyak barang yang tidak gagah. Contoh pesan baju online, kan yang di iklan pakai perempuan yang memang dia pemadam, ya begitulah. Lihatnya enak. Begitu. Nah kalau pembadan ini lihat enak mah. Pesanlah baju hanya karena lihat gambar nona yang badan bagus, tinggi bagus, dia pakai gagah jadi kau tunjuk pesan bah. Baju datang pakai kau lihat ini model sukar mana, kaki di mana, leher di mana, tangan di mana. Apa pesan barang online? Pernikahan seperti itu. Kalau hanya menikah karena melihat orang yang dicintai, itu sama dengan masih scroll HP, masih geser-geser dan lihat barang. Karena suka, maka begitu. Tapi pernikahan yang sesungguhnya adalah ketika barang itu datang. Supesan habis buang uang, barang datang tidak sesuai, hati berupaya untuk terima dan pakai. Pernikahan seperti itu. Memilih untuk menikah karena mencintai, tapi proses berumah tangga, bagaimana mencintai orang yang telah dinikahi, itu luar biasa. Amin, Bapak. Amin. Jadi cinta untuk sampai di pernikahan itu memang baik, tapi lebih baik cinta setelah pernikahan. Karena dalam pengembangan kemarin Bapak Pendeta bilang, ya pendeta kalau menikah ya Bapak, tapi kalau menjalin cinta ya karena apa? Centang biru ada. Jadi kalau masih pacaran itu kan kemarin Bapak Pendeta bilang ajak dimakan bakso misalnya di Bapak Kivi. Biar bakso enak kemana-mana juga kan masih pacaran tuh. Jadi membuat pasti potong kecil-kecil baru pacaran ya. Tapi tunggu masih tinggal sama-sama. Turun makan piring cuma tuh makan buah. Kau jaga untuk apa? Susah sama. Hidup setelah pernikahan menjadi jauh lebih penting dibanding hidup mencintai sebelum pernikahan. Jika kita sampai di tahap itu dan memahami itu, maka mengingat manusia yang baru, banyak orang ketika mereka berdoa mendoakan pasangan, doa itu pun mulai kering ketika hidup bersama. Ini hari kalau dia suka sama satu nyong atau satu nona, dia pelutut dengan lantai, hampir tiap malam ketemu. Bahkan mungkin ke gereja Gadega ini belum ada pintu, tiap malam dia akan berdoa di mimbar.
Tuhan tolong dia supaya bisa jadi beta pun. Beta jadi Tuhan, kalau jadi dia beta semua akan kasih tinggal Tuhan. Tapi tunggu kau sebentar sudah. Mantua aja berdoa di bab bila sudah perlu berdoa mewakili kau dua tuh. Sudua bukan satu bukan dua. Di gereja tidak ditunggu dulu anak baptis, anak sidik. Nah itu baru datang gereja. Hari ini bagi dua pasal mempelai, ingatlah memulai di dalam Tuhan. Maka harus memelihara itu juga terus di dalam Tuhan. Amin toh? Bapak macam amin toh? Amin. Kita balik kalau konsep masih 3 lebar. Jadi ketika kita mengerti hidup sebagai manusia baru di dalam pernikahan, kita akan tahu bahwa pernikahan itu mahal. Domi, pernikahan mahal atau murah? Mahal ya? Maksudnya mahal atau murah? Baik dalam makna yang sesungguhnya maupun dalam yang kelihatan. Mau menikah sewa kawan pengantin bisa 3-4 juta. Babi itu berapa juta? Mahal mungkin. Apalagi makna di dalam mencintai orang yang hidup bersama sampai maut yang disahkan. Sangat mahal. Maka jangan pernah tukar hal yang mahal itu dengan hal yang murah. Khusus untuk mempelai, jangan pernah tukar apa yang mahal bagimu dengan hal yang murah. Pernikahan Kristen itu mahal. Maka jaga itu dengan baik. Hal yang murah, Bapak Mama. Hal yang murah itu seperti apa? Nikah semua mahal-mahal, tapi begitu dia lihat yang ada di jalan, dia pun hati mulai tergoyah. Padahal yang pernikahan mahal-mahal. Dia ganti dengan yang murahan yang hanya nikmat sesaat. Itu murah. Dalam pernikahan orang Kristen, janji itu dibangun di dalam takut akan Tuhan, di hadapan Tuhan. Maka tarafnya adalah bagaimana Tuhan mati untuk menebus Mama dan saya, untuk menebus mempelai. Maka menghargainya di dalam pernikahan harus sampai pada taraf itu. Amin. Sahabat teduh dan mata sibuk apa ini? Tuh. Maksudnya, kalau ada bawah itu di bawah mata penghuni. Jadi kalau kita sampai pada tahap pernikahan itu mahal, itu akan terlihat dalam hidup pernikahan kita. Ternyata bagi satu ilmu, orang yang menikah, yang mau calon nikah juga atau sumenikah lama, misalnya seperti pakai mungkin ada dari BDK, lihat ada di sini, yang sumenikah, dan untuk 2 pasang, jadikan lagu kebangsaan Indonesia, salah satu lagu bangsa Indonesia untuk menjadi milik rumah tangga. Di lagu itu kira-kira apa? Ada tahu kok Bapak? Di lagu bilang begini. Indonesia tanah air beta. Tahu kok Bapak? Semua orang Indonesia. Coba kotor sama-sama. Ini lagu sampai di tanah air beta. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta. Ulang, yang soalnya nyanyi itu dia bukan Indonesia. Ulang ya. 1, 2, 3. Ulang 1 kali. 1, 2, 3. Terima kasih. Coba minta lagi 4 orang yang menyanyi. Maka lihat itu ya. Pak Mama jangan ribut supaya orang suara bisa dengar. 1, 2, 3. Walaupun takut-takut. Tapi pernikahan Kristen pakai itu lagu. Waktu kita tadi malam siapa dan kemudian diingatkan dan kecil dari lagu ini. Karena Indonesia tanah air beta, maka harganya adalah nyawa. Amin Bapak. Perjuangan itu harganya nyawa. Maka bagi laki-laki yang masuk dalam pernikahan, jadikan istrimu adalah tanah airmu. Dan juga sebaliknya. Jangan cari tanah yang lain lagi.
Salah satu yang ini kan mama anggota Morimone, waktu itu vokal group. Waktu di grup biasa bilang ingat pulang kerja ladang sendiri. Jangan kerja orang lain pulang. Itu Morimone membahas. Maka merefleksikan itu. Ini lagu Indonesia Tanah Air Beta ini luar biasa, Bapak. Bisa menjadi dasar pernikahan orang Kristen. Kalau untuk tanah air kita mampu, kita mau untuk mengorbankan nyawa, apalagi untuk dia yang kita pilih menemani hidup kita. Amin. Kok? Domi pun tanah air sekarang sama. Maka amin ya. Mau saya pun tanah air? Tidak. Jadi hanya itu jangan pilih di tanah lain. Ini hari diberkati dalam rumah Tuhan, maka pernikahan ini harus dipertanggungjawabkan sampai mau memisahkan. Amin. Kok? Bapak Bapak diberkati oleh Tuhan, manusia baru yang hidup mengenal Allah. Ia selalu melihat segala sesuatu dari segi yang positif, segi yang baik, yang seturut dengan apa yang Tuhan mau. Terlebih dalam pernikahan. Nah ini agak susah Bapak, agak susah sedikit. Begitu suami keluar, calon suami keluar, istri mulai telepon, Marta mulai telepon, Tiga mulai telepon. Ada di sini mama tanya. Oh iya saya. Nah bapak sering kita telepon ada minum kopi dengan kawan. Oh iya salam kawan Sore kalau pulang telepon ada pilihan orang tua saya. Oh iya salam bapak dan mama Begitu dia pulang sampai rumah, saudara satu datang bisik di mantua. Tadi dapat lihat ada lewat di jalan bawah, gonceng satu nona manis. Dari pagi dia ada kasih tahu di tempat lain, orang datang kasih tahu gonceng perempuan. Kira-kira ini nama apa dia tidak bikin apa? Kalau kejadian itu terjadi dalam rumah tangga, nanti ini tiga bikin apa? Emosi. Marah kok sama? Marah ini marah tuh? Marah Tetapi Bapak, pernikahan Kristen, di mana dua manusia baru kita satukan, kita harus mampu untuk berpikir lagi dengan keadaan. Pikir satu, jangan sampai Mose dengan Dumi ini ojek begitu. Kebetulan lewat dia ada orang cantik dan dia berhenti kok kuat toh. So saya pikir lain-lain dulu, memulai dengan pikiran yang positif. Amin kok. Amin. Amin. Karena kalau baca Alkitab Yusuf itu sampai yang tolak kesejahteraan dalam sumur. Bapak yang baca Alkitab. Yusuf sampai yang tolak kesejahteraan dalam sumur. Jadi saudara mah. Karena rumah tangga Kristen hancur karena orang pernikahan. Dan melihat suami ada setia luar biasa. Tapi karena di jalan mereka tunggu perempuan yang memang juga ada susah dan dia buat. Tetangga, keluarga lihat pulang lapor istri. Batua suku. Pernikahan Kristen harus dimulai dengan pikiran yang positif. Amin. Bapak. Amin. Bapak. Jadi yang sudah nikah lama, bapak saksi loh orang tua dong. Kalau memang selama ini pikirannya negatif terus, coba mulai rubah sedikit. Ya. Misalnya kalau bapak lain jam pulang sekolah, kalau pulang mama telepon sudah angkat, berpikir soalnya sampai bapak di sini di bapak dia kok karaoke, kan begitu. Supaya pas pulang itu suami senyum dan istri juga sambut dengan senyuman yang tulus. Amin kok. Amin. Kadang bapak pikiran ini yang masalah, bapak. Rumah tangga Kristen itu kadang masalahnya di pikiran. Memikirkan apa yang belum terjadi dan menganggap itu benar adanya. Untuk dapat menjalani kehidupan yang baik, bangunlah hubungan komunikasi dengan baik, supaya segala sesuatu yang dibuat di dalam takut akan Tuhan. Amin toh? Amin toh? Amin toh? Cukup kau tambah. Ada suara kecil.
Tergantung, keadaan dan situasi. Tapi omong banyak-banyak juga mudah-mudahan ingat. Menutup khotbah ini, hidup manusia baru yang dipersatukan di dalam Tuhan tidak akan mungkin pernah saling meninggal. Amin. Tidak akan pernah saling meninggal. Dari datang gereja, suami dan istri datang sama-sama. Di pesta datang sama-sama. Dimanapun berupayalah bersama-sama. Amin kok. Betul ya, amin kok. Jangan berkat nikah ini hari, minggu depan gereja, Domi di sini, Marta di ujung sana. Ini kita sendiri yang beri peluang supaya yang lain ada. Gitu. Jadikanlah pernikahanmu sebagai tanggung jawab iman. Yang mau lanjut resepsi sebentar, ingat duduk di tempat pembinaan, tempat resepsi itu, duduk sebagai pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Jaga kekudusan hidup pernikahan. Jangan izinkan siapapun menjadikan pernikahanmu barang bermusuh. Diberkati hadapan Tuhan, maka itu mahal dan kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.